karena kekurangan air sehingga pemunduran pola tanam. Seharusnya itu kan biasanya bulan Agustus itu sudah panen, tapi sekarang sampai dengan bulan Oktober kan, berarti kan kemunduran 2 bulan nih musim gadu, sehingga polusi, hama dan penyakit kian membludak, artinya tidak bisa terkendali. Kita keterlambatan tanam dan kekurangan air, hasil produksi sekarang musim gadu dibandingkan dengan tahun yang lalu, tahun 2022 menurun praktis, yaitu sekitar 70%. Ya jelas nurun. Kalau asalnya padi tuh kan butuh air, kata kita orang tani mah. Nah, masalah kualitas di padi ya jelas menurun karena buat bercocok tanamnya nggak ada kan kayak gitu. Kondisi pertanian yang tak tentu mengakibatkan masalah berantai, penurunan pendapatan petani, peningkatan serangan hama dan penyakit, perubahan jenis tanaman, hingga kering berkepanjangan yang berdampak pada meroketnya biaya budidaya. Perubahan iklim juga terasa dampaknya sampai di meja makan. Krisis pangan akibat perubahan iklim semakin terang mengancam kehidupan. Ya kalau untuk jangka panjang ya khawatir sih ya, soalnya kan dari penghasilan padi itu berkurang. Padi ya lumayan sih harganya mahal, cuman kan ya ditambah semua obat-obatan juga buat padi kan mahal. Sama aja kita, intinya ya tetap cemas lah ke depannya seperti apa, yang nggak tahu. Yang saya tahu sekarang aja intinya. Kalau ke depannya mah kalau dipikirin ya cemas. Kondisi ini tidak menyurutkan semangat petani dalam menghadapi tantangan besar dari adanya krisis iklim. Solusi dan upaya terus mereka lakukan untuk dapat memenuhi kehidupan bagi mereka dan keluarga. Pemerintah Desa Kendayakan memiliki komitmen untuk mendukung upaya penguatan daya lenting masyarakat melalui penerbitan peraturan desa tentang tata kelola pertanian padi berkelanjutan. Perdes kemarin tentang pelarangan membakar jerami yang istilahnya habis panen itu supaya tidak dibakar. Saya sangat mendukung sekali terkait dengan jerami jangan sampai dibakar itu. Masalah pertanian, ya kalau masalah dibakar enggaknya, yang setuju itu yang enggak dibakar supaya katanya ini mah di situ kan ada pupuk, ada urea, mengandung urea gitu. Selain dukungan kebijakan yang telah dibuat, KRKP bersama dengan masyarakat melakukan aksi bersama untuk dapat beradaptasi di tengah krisis iklim yang terjadi. Melalui kegiatan sekolah lapangan, pengukuran suhu dan kelembaban dengan sangkar cuaca, adanya pasar alternatif beras lokal, pengembangan radio komunitas, dan penyebaran informasi melalui jurnalisme rakyat. Berubahlah dari awalnya saya tidak tahu tentang hama dan sebagainya, sekarang udah mulai ternyata ini loh hama dan pengendaliannya juga, termasuk kemajuan teknologi yang diberikan oleh KRKP dan kawan-kawan. Ikut biointensif, semuanya menanam padi itu serba ringan, nggak ada beban soal biaya, nggak membengkak, salah penyakit, pokoknya enak lah. Kalau udah mengalami cara biointensif, syukur-syukur banyak air lebih bagus. Kalau nggak ada, mungkin padi udah mulai menguning tanggung itu ya, mau panen tuh sekitar setengah bulan lagi. Udah ada nggak air, udah tanahnya udah pecah. Saya pakai resep-resep sendiri. Ya menurut dari saudara-saudara dari Bogor, ada pengarahan biar padi itu nggak layu. Udah saya nekat pakai biointensif. Alhamdulillah modalnya kecil, untung banyak. Udah saya praktekin. Nah udah tahu sih sebenarnya ya berbanyak, tapi udah tahu yang namanya apa ya, pembenihan yang lebih baik, kita lebih benih yang baik, terus ternyata tahu apa sih wereng gitu, diti wereng, terus diti namanya malai gitu kan. Sangkar cuaca juga mengukur suhu berapa panasnya, gunanya untuk saya melihat kira-kira padi ini gimana. Nah jangan sampai kita ini tidak melihat suhu. Kalau suhunya bisa 3, terus kita obatin terus tetap aja padi itu nggak naik. Nah makanya saya ini kalau lihat suhu, kalau suhunya panas gini ya udah dibiarin aja masih begitu, jangan diobatin dulu, karena diobatin juga nggak pernah naik. Padi kita keluar uang aja yang banyak.
Kalau dari relasi sangat ini ya, sangat perubahannya banyak. Ya nambah lah Mbak, nambah dari relasi justru yang awalnya kita nggak kenal jadi kenal. Apalagi yang di luar ya, karena ini Facebook jadi banyak yang justru banyak teman-teman atau saudara-saudara yang ketemu di radio ini Mbak, seperti itu. Nambah, yang pasti relasi nambah makin banyak berkat komunitas Suara Darim ini. Menyerukan ke petani tentang masalah jerami tadi tuh Mbak, supaya jangan dibakar. Nah kita sering informasikan ke petani-petani lewat radio Facebook ini. Pengetahuan sih mungkin awal-awal itu kan saya belum ngerti ya. Kalau sekarang ini hampir setahun ya sedikit-sedikit ya agak mengerti tentang cara penulisan ataupun cara bagaimana untuk membuat berita untuk dimasukkan ke artikel itu. Krisis iklim yang terjadi saat ini tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk dapat terus mengusahakan yang terbaik demi terwujudnya kehidupan yang aman dan sejahtera. Kita juga harus yakin bahwasanya kita memiliki kekuatan sama untuk membuat perubahan dan pilihan yang lebih baik. Saat ini, pilihan ada di tangan kita. Kita dapat menciptakan perubahan yang positif dalam menghadapi krisis ini jika kita bergerak bersama. Inilah saatnya untuk bertindak, berubah, dan mengambil tanggung jawab demi masa depan.